Kita akan membahas tentang tahapan kerja Sistem Informasi Geografis atau SIG. Pengertian Sistem Informasi Geografis menurut para ahli. Yang pertama, Linden, 1987. Sistem Informasi Geografis adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Yang kedua, Purwadi, 2001. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan aspek keruangan. Yang ketiga, Burok, 1986. Sistem informasi geografis adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Yang keempat, menurut Mardiat al. 1983. Sistem informasi geografis adalah penanganan data keruangan. Yang kelima, menurut Esri, 1990, dalam Purnomo Heri. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang menangani serta memakai data yang menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Jadi, kesimpulannya, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem digital yang berperan sebagai pengelola, pembangun, penyimpan, dan penyedia segala bentuk informasi yang berkaitan dengan aspek geografis. Kita akan masuk ke pembahasan komponen Sistem Informasi Geografis atau SIG. Komponen Sistem Informasi Geografis terdiri dari 5, yaitu hardware, software, data, user atau pengguna, dan metode. Hardware atau perangkat keras yang memiliki performa tinggi mampu menggunakan metode analisis baru yang sangat membebani komputer dan perangkat lunak lainnya. Perangkat keras atau hardware di sini berupa desktop, CPU, monitor, laptop, GPS, dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Dalam hal ini, software memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan data sistem informasi geografis. Software memiliki contoh-contoh yang berupa ArcGIS, Python, Pix4D Mapper, ArcView, QGIS, SagaGIS, RDBMS, dan lain-lain. Yang ketiga, data. Data sistem informasi geografis terdiri dari 2,
yaitu data spasial dan data aspasial. Data yang diolah oleh SIG bisa berupa data vektor dan data raster. Yang keempat, user atau manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengolahan data menggunakan SIG. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan yang terakhir adalah metode. Metode penggunaan dan analisis yang jelas serta terkodifikasi membuat para ahli SIG mampu mengikuti arahan proyek dan menyesuaikan dengan standar industri terbaru. Agar pengoperasian sistem informasi geografis dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan rencana penggunaan dan metode yang terdokumentasikan dengan baik. Organisasi-organisasi besar dan institusi akademik tentu saja memiliki metode penggunaan SIG mereka masing-masing. Selanjutnya adalah subsistem SIG atau tahapannya. Yang pertama adalah input data atau masukan data. Input data merupakan data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian disusun serta disajikan ke berbagai layer. Dalam yang paling awal adalah masukkan data-data spasial dan informasi spasial yang memiliki keterangan terhadap posisi geografis, ukuran, dimensi beserta karakteristik dari suatu objek alam atau buatan tangan manusia. Pada input data, terdapat data SIG yang dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Contoh data vektor dan raster. Yang kedua, data non-spasial merupakan data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Contoh data atribut. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau area poligon. Di samping kiri terdapat contoh dari 3 data vektor, yaitu point, line, dan poligon. Selanjutnya yaitu data raster. Data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture element yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari penginderaan jauh. Berikut adalah tampilan dari data raster.
selanjutnya yaitu data atribut. Data atribut ini yaitu data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Sebelah kiri merupakan contoh dari data atribut yang tersusun atas tabel-tabel dalam deskripsi setiap objek permukaan bumi. Sumber data SIG. Sumber data SIG dibagi menjadi dua, yaitu data terestrial dan data sekunder. Data terestrial yakni data yang diperoleh langsung dari proses pengukuran di lapangan. Contoh, menggunakan teodolit dan citra satelit. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneliti sumber yang telah ada. Contohnya, Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya, proses data. Tahapan dalam pengelolaan data merupakan pengorganisasian data dalam bentuk arsip yang disimpan di dalam basis data atau database pada memori komputer yang nantinya data akan dipanggil, dikoreksi, dilakukan klasifikasi, penghargatan, manipulasi dengan data lain atau diproses dengan formula tertentu sehingga diperoleh keluaran baru. Selanjutnya, manipulasi data merupakan tipe data sistem informasi geografis yang diperlukan untuk dimanipulasi atau diedit agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Query yang merupakan proses analisis yang dilakukan secara tabular. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis proximity dan overlay. Analisis proximity merupakan analisis yang berbasis jarak antar lapisan layer. Yang kedua, analisis overlay. Proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Ini adalah tampilan contoh dari kedua analisis. Yang terakhir adalah output data. Output data merupakan tahap akhiran yang berfungsi untuk menampilkan hasil data dari analisis geografis. Hasil data akan ditampilkan dalam bentuk peta digital, peta cetakan, rekaman, atau tayangan. Terima kasih telah menonton tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografis. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.